membacakan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh People dan Word of Mouth terhadap minat peserta asuransi dalam memilih program Takafuling Salam PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Yang melatar belakangi saya memilih judul ini yaitu yang pertama kita melihat persaingan di lapangan. Setiap perusahaan asuransi jiwa memiliki strategi masing-masing untuk merebut pasar. Nah, strategi pemasaran ini pasti diperlukan untuk memengaruhi perilaku seseorang agar tetap tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Masing-masing perusahaan pasti memiliki strategi dalam menciptakan keunggulan, bersaing, dan merangsang pembeli untuk melakukan keputusan pembelian. Salah satunya yaitu people. People atau pegawai sangat penting karena menyangkut interaksi antara konsumen dengan para pegawai yang akan mempengaruhi calon pembeli. Interaksi ini akan menimbulkan rasa kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan sehingga pembeli melakukan keputusan pembelian. Selain itu, terdapat strategi lain yang lebih efektif yaitu dengan komunikasi dari mulut ke mulut atau yang sering disebut dengan word of mouth. Word of mouth ini adalah salah satu usaha marketing yang memicu konsumen untuk membicarakan, mempromosikan dan merekomendasikan produk atau jasa merek kita kepada pelanggan. Word of mouth ini komunikasinya lebih santai dan cenderung seperti berbicara dengan teman. Banyaknya perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi jiwa menimbulkan persaingan antar perusahaan dan dalam menarik minat masyarakat. Salah satunya PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, yaitu menciptakan produk asuransi jiwa yang yaitu Takafuling Salam. Takafuling Salam ini suatu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi unit link dan dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memiliki manfaat berupa proteksi finansial atas risiko hidup serta jaminan biaya kesehatan. Produk ini dirancang khusus agar Anda dapat berinvestasi secara optimal untuk berbagai kebutuhan. Perkembangan produk Takafuling Salam di PT Asuransi ini dinilai sangat signifikan dan memiliki prospek yang cukup bagus karena minat masyarakat terhadap produk tersebut cukup banyak dibandingkan dengan produk Takafuling yang lainnya yang terdapat di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya seperti Takafuling Cendekia, Takafuling Salam Community, Takafuling Ziarah Baitullah, Takafuling Wakaf. Peserta asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya bukan hanya dari orang muslim saja, melainkan ada beberapa yang non-muslim. Nah, inilah alasan saya kenapa memilih judul ini. Saya ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya variabel people dan word of mouth terhadap minat peserta dalam memilih program Takafuling Salam. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh people terhadap minat peserta asuransi dalam memilih program Takafuling Salam PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Yang kedua, bagaimana pengaruh word of mouth terhadap minat peserta asuransi dalam memilih program Takafuling Salam PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh people dan word of mouth terhadap minat peserta asuransi dalam memilih program Takafuling Salam PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Kajian pustaka yang saya gunakan yaitu skripsi Mirip Akilfai yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul Analisis Pengaruh Produk, Price, People, dan Word of Mouth terhadap minat pengunjung pada objek wisata Museum Keraton Museum Sumeneb Madura dengan hasil menunjukkan secara parsial produk, price, dan people tidak memiliki pengaruh signifikan, sedangkan word of mouth memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan secara simultan, produk, price, people, dan word of mouth memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pengunjung pada Museum Keraton Sumeneb Madura. Landasan teori yang saya gunakan yaitu yang pertama asuransi syariah. Asuransi syariah ini yaitu salah satu usaha saling melindungi dan tolong menolong dalam bentuk aset investasi atau dana tabaruk yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu program Takafuling Salam. Program Takafuling Salam yaitu salah satu asuransi jiwa yang dikaitkan dengan
investasi unit link yang dikelola dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu keputusan atau minat konsumen. Nah, keputusan atau minat konsumen ini yaitu proses tindakan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu people. People adalah orang yang sangat berperan penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembelian. People merupakan salah satu bauran pemasaran yang penting karena menyangkut interaksi antara konsumen dengan para pegawai yang berada di perusahaan, dan interaksi ini sangat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan. Tenaga pemasar jiwa ini bisa disebut agen. Tenaga pemasar asuransi jiwa ini bisa disebut dengan agen. Agen adalah ujung tombak dari perusahaan asuransi jiwa dan mereka adalah karyawan pertama yang akan ditemui oleh konsumen ketika akan membeli produk asuransi. Penilaian masyarakat terhadap perusahaan asuransi jiwa biasanya dinilai dari si agen dalam pemahaman produk yang dipasarkan, sikap baik dan ramah dari tenaga pemasar, dan kemampuan tenaga pemasar agar nasabah percaya terhadap produk yang dijual. Selanjutnya yaitu word of mouth. Word of mouth ini adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang dimaksud adalah komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok. Komunikasi dari mulut ke mulut ini merupakan salah satu cara promosi yang dilakukan oleh konsumen yang menawarkan produk secara sukarela. Jadi konsumen ini menawarkan produknya ke calon konsumen dengan sukarela. Strategi ini dinilai sangat efektif dalam memperlancar proses marketing dan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan serta mengurangi biaya promosi dan alur distribusi perusahaan. Word of mouth ini dimotivasi dengan kepercayaan yang bersifat mandiri, penyampaian pengalaman. Ketiga, konsumen menyukai produk yang dikonsumsi. Keempat, pembicaraan membuat mereka baik. Yang kelima yaitu mereka merasa terhubung dalam suatu kelompok. Selanjutnya yaitu hipotesis. Di sini saya memiliki hipotesis yang pertama, people memiliki pengaruh terhadap minat peserta asuransi dalam memilih program Takaful Salam PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Yang kedua, word of mouth memiliki pengaruh terhadap minat peserta asuransi dalam memilih program Takaful Salam PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Yang ketiga yaitu people dan word of mouth memiliki pengaruh terhadap minat peserta asuransi dalam memilih program Takaful Salam PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan ini yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan kuesioner, dan jenis penganalisis data saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, yaitu terdiri uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji regresi linear berganda, dan uji determinasi, uji F, dan uji T. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama yaitu laki-laki sejumlah 88 orang atau 44,22%. Yang perempuan yaitu 111 orang atau sebesar 55,78%. Nah, berdasarkan karakteristik berdasarkan penghasilan. Yang berpenghasilan kurang dari 1 juta yaitu 0, 1 juta sampai 3 juta yaitu 2 orang atau 1%, 3 juta sampai 5 juta itu sebesar 8 orang atau 4%, yang lebih dari 5 juta yaitu 189 atau 95%. Jadi responden yang saya teliti kebanyakan yaitu yang berpenghasilan lebih dari 5 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji validitas. Nah, di sini uji validitas itu digunakan untuk
mengetahui suatu pernyataan tersebut valid atau tidak dilihat dari T hitung dibandingkan dengan T tabel. Apabila T hitung lebih besar daripada R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Nah, pada uji validitas X1 yaitu dilihat pada R hitung lebih besar daripada R tabel, maka X1 dinyatakan valid dan juga begitu pada X2, R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan pernyataan-pernyataan pada X2 yaitu dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji validitas Y. Nah, bisa dilihat pada tabel pada kolom R hitung bahwa di situ R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pernyataan-pernyataan pada variabel Y dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilihat pada kolom Cronspek alpha. Apabila kolom Cronspek alpha lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan telah dinyatakan reliable. Nah, di sini X1 yaitu Cronspek alpha-nya sebesar 0,925. Maka lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa X1 telah dinyatakan reliable. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas X2. Dilihat kolom Cronspek alpha yaitu sebesar 0,851 yang berarti lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa X2 telah dinyatakan reliable. Selanjutnya uji reliabilitas Y. Di situ Cronspek alpha senilai 0,606 yang lebih besar dari 0,60, maka disimpulkan bahwa pernyataan Y telah dinyatakan reliable. Selanjutnya uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas dengan menggunakan non-parametric test Kolmogorov, Smirnov menyatakan memiliki nilai ASYMP SIG 2 Taillet sebesar 0,77 yang berarti nilai SIG lebih besar dari 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa semua variabel tersebut telah berdistribusi normal. Selanjutnya uji heteroskedastisitas metode Kletzer. Hasil uji heteroskedastisitas terdapat nilai SIG variabel people yaitu sebesar 0,980, sedangkan untuk variabel word of mood yaitu sebesar 0,323 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk uji multikolinearitas, hasil uji multikolinearitas tersebut menyatakan bahwa nilai tolerans untuk variabel X1 sebesar 0,585 dan X2 sebesar 0,585, artinya lebih dari 0,10. Sedangkan nilai FIF variabel X1 sebesar 1,711 dan X2 sebesar 1,711 yang berarti nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Dari tabel koefisien terdapat nilai konstanta sebesar 4,402. Nah, apabila variabel people dan variabel word of mood sama dengan 0, maka nilai minat konsumen dalam memilih program takaful salam itu sebesar 4,402. Yang kedua, koefisiensi regresi variabel people X1 adalah sebesar 0,138. Nah, apabila variabel people ini mengalami kenaikan satu satuan dan nilai variabel lainnya tetap, maka minat konsumen atau minat peserta asuransi akan naik sebesar 0,138. Yang ketiga yaitu koefisiensi regresi variabel word of mood X2 adalah sebesar 0,159. Apabila variabel word of mood ini mengalami kenaikan satu satuan dan nilai variabel yang lainnya tetap, maka minat konsumen atau peserta akan naik sebesar 0,159. Selanjutnya uji determinasi.
Model summary di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi adjusted R-square yaitu sebesar 0,437 yang berarti bahwa variabel X1 people dan X2 word of mouth dapat mempengaruhi minat konsumen sebesar 43,7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Selanjutnya yaitu uji F. Terlihat pada tabel ANOVA, F hitung yaitu sebesar 77,814 dan F tabel sebesar 30,4 yang artinya F hitung lebih besar dari F tabel, maka keputusan adalah HO ditolak dan HA diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa people dan word of mouth secara bersama-sama secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat peserta asuransi dalam memilih program Takafuling Salam PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Selanjutnya yaitu uji T. Dari uji T pada variabel people X1 diperoleh probabilitas SIG sebesar 0,005 yang berarti kurang dari 0,5. Maka variabel people berpengaruh secara parsial terhadap minat peserta. Sementara itu people memiliki T hitung 4,983 dengan T tabel 1,6525. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel sehingga X1 memiliki kontribusi signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya itu uji variabel word of mouth X2. Untuk variabel word of mouth diperoleh probabilitas SIG sebesar 0,005 yang berarti kurang dari 0,05. Maka keputusannya adalah HO ditolak dan HA diterima. Sementara itu variabel word of mouth memiliki T hitung sebesar 5,533 yang berarti lebih besar dari T tabel yaitu 1,6525 sehingga dapat disebutkan bahwa X2 memiliki kontribusi signifikan secara parsial terhadap variabel Y. Kesimpulan, berdasarkan uji T, variabel people diperoleh nilai SIG 0,005 yang kurang dari 0,05, sedangkan T hitung sebesar 4,983 yang berarti lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,6525 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel people memiliki pengaruh secara parsial terhadap minat peserta dalam memilih program Takafuling Salam. Selanjutnya, berdasarkan uji T untuk variabel word of mouth diperoleh nilai signifikan sebesar 0,005 yang berarti kurang dari 0,05, sedangkan T hitungnya sebesar 5,533 lebih besar dari T tabel yaitu 1,6525 dan dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Yang berarti word of mouth memiliki pengaruh secara parsial terhadap minat peserta dalam memilih program Takafuling Salam PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Dan berdasarkan uji F, nilai probabilitas SIG sebesar 0,005 yang berarti kurang dari 0,05 sedangkan F hitung 77,814 yang berarti lebih besar dari F tabel sebesar 304 sehingga variabel people dan word of mouth memiliki pengaruh secara simultan terhadap minat peserta dalam memilih program Takafuling Salam PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama kami persilakan Ibu Laila untuk memberikan masukan atau kemudian ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada Saudari Nisa. Monggo Ibu Laila. Baik, terima kasih. Coba ke slide yang pertama, Nisa. Slide yang pertama, Nisa. Ditampilkan slide yang pertama tadi, Nisa. Presentasikan lagi slide namanya PPT-nya.
Nggih. Kok bisa? Nisa dengar? Dengar, Pak. PPT-nya dipresentasikan lagi. Nggih. Kayak tadi dulu. Yang ini, Bapak. Yang ini, Bu. Mana belum muncul Nisa? Belum muncul, Pak. Belum, Nisa. Bentar, Pak. Bentar, Bu. Ayo Nisa, sulit ah. Belum, Bu. Sudah, Ibu. Ya, oke. Judul, di bagian judul. Apa belum muncul? Di bagian judul. Oke. Oke, baik. Nisa bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Oke, baik. Saya sudah membaca skripsinya Nisa dan sudah ada beberapa catatan dari saya. Jadi secara umum catatan saya itu berkaitan dengan substansi ya, substansi awal dari penelitian ini. Jadi mungkin nanti untuk SPSS dan lain sebagainya mungkin nanti bisa diperkuat oleh Pak Rahman. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kenapa kok kamu itu mengambil people sama word of mouth ini? Padahal kan strategi pemasaran itu kan bukan hanya dua ini, tapi ada place, kemudian ada price dan lain-lain. Ini kenapa? Kok kamu ngambil dua ini? Silakan. Oke. Kenapa alasan saya memilih people dan word of mouth ini, Bu? Karena peserta asuransi, menurut saya, Pres itu asuransi ini adalah bisnis kepercayaan. Jadi peserta ini sudah mempercayakan harga kepada perusahaan. Nah, untuk place atau tempat yaitu Nggak mungkin ini aja dijawab kenapa kok people sama WOM gitu aja, biar nggak ini ya. Kenapa kok milih people sama WOM? Oke, kalau ini kenapa kok people sama word of mouth? Karena peserta ini karena dua variabel ini menurut saya itu memiliki pengaruh yang signifikan karena dari pembicaraan atau dari penjelasan dari si agennya atau si konsumennya, word of mouth-nya ini calon peserta mereka akan merasa percaya terhadap produk tersebut, Ibu. Gitu. Ada data yang kemudian bisa memperkuat statement kamu ini, Banda? Data yang menyatakan bahwa si konsumen ini terpengaruh untuk kemudian menjadi bagian dari takaful keluarga ini karena WOM ini atau karena people-nya? Dari kuesionernya, Ibu. Tuh, bukan. Ini kan sebelum penelitian toh. Jadi alasan kamu meneliti ini, alasan kamu mengambil people sebagai variabel E kamu dengan WOM ini apa gitu kan? Oh, iya, Ibu.
Jadi kemarin waktu saya kan magang ada di sana Bu, di asuransi. Nah, di situ saya pernah tanya kepada salah satu nasabahnya, kenapa kok Bapak ini mengikuti memilih program ikut program Takafuling Salam ini. Nah, dari Bapaknya itu menjelaskan selain karena manfaatnya juga Bapak itu memilih karena mereka paham atas penjelasan si people-nya dan mereka juga direkomendasikan oleh teman-temannya gitu Bu. Itu satu orang ya. Ada berapa banyak orang yang kemudian kamu wawancarai? Kan nggak bisa hanya satu kemudian kamu generalisir. Itu namanya fallacy of thinking. Ada teori yang namanya fallacy of thinking, kesalahan berpikir bahwa kemudian dari satu dua objek kita mengeneralisir satu hal. Oke. Ya, ada nggak data? Saya cuma pengen tanya itu Nisa, ada nggak data yang kemudian memperkuat bahwa memang ada kecenderungan people sama UOM ini memiliki kontribusi besar untuk seseorang memilih takaful keluarga. Mereka punya brosur, Punya Bu? mereka punya web, Punya Bu. tempatnya strategis, Nggih. harganya bersaing. Nggih Bu. Nah, bisa saja karena faktor-faktor itu. Cuma kemudian kamu hanya milih dua ini gitu loh, Nisa, maksud saya. Nggih. Ya, jadi Nisa, ini masukan aja untuk Nisa ya. Yang pertama Nisa, ketika orang meneliti itu harus clear kenapa kemudian dia memilih kajian itu, kemudian kalau ada definisi tempat, kenapa kok di tempat itu, kemudian kalau ada tahun, kenapa kok di tahun itu tuh harus clear. Jadi bukan hanya suka-suka gitu ya, wah saya milih tempat ini deh karena ini tempat magang saya. Itu yang tertulis di bab 3 kamu. Itu jangan dimunculkan itu sudahlah, itu jadi rahasia kita saja gitu loh. Nah ya, jadi mungkin misalnya ya, ternyata di PT Asuransi Takaful Keluarga ini memang misalnya ya, mereka itu mendapatkan informasi itu dari sesama atau dari nasabah yang memang sudah lama di takaful ini misalkan. Karena nasabah ini puas, kemudian dia getok tular gitu kan, dia menyampaikan kepada orang lain gitu kan. Nah, ini terbukti dari banyaknya orang yang kemudian memilih asuransi ini karena informasi tersebut gitu, bukan karena tempatnya yang strategis, bukan karena brosurnya, bukan karena harganya yang bersaing dan lain sebagainya gitu ya. Begitu juga dengan people, seberapa kuat pengaruh people-nya, karyawannya yang ada di situ untuk kemudian seseorang ini terbujuk hatinya menjadi menjadi peserta di asuransi itu. Oke. Sekarang yang kedua, responden kamu itu berapa, Nisa? 199. 199 ya? Nggih. Oke. Dari 199 itu, setelah kamu tanyakan, saya minta tolong sambil ditampilkan kuesionernya ya. Dari 199 itu berapa orang yang dia itu memilih takaful karena WOM dan karena people? Ini kamu acak apa kamu pilih? Gimana Bu? Kamu memilih responden ini, memilih informan ini secara acak apa kamu pilih? Secara acak Ibu. Secara acak, oke. Setelah diacak dari 199 itu berapa orang yang dia itu masuk atau menjadi nasabah di PT Asuransi ini karena WOM, dan berapa orang yang kemudian dia masuk menjadi nasabah di asuransi ini karena people? Berapa, Nisa? Untuk itu saya belum melakukan, maksudnya belum itu Bu, saya belum menghitung berapa yang karena WOM dan berapa yang karena people. Coba kamu tampilkan ininya, kamu tampilkan kamu tampilkan angketnya, iya, kuesionernya. Sebentar Bu.
Bu. Aman Ibu. Kok belum muncul kuesionernya? Belum muncul Bu. Belum. Ya, sebentar. Bisa nih, Sa? Nggak bisa? Laptopnya macet Ibu. Oh ya, oke, ya sudah nggak apa-apa. Saya sudah baca kok kuesioner kamu. Coba kalau kamu baca kuesionernya, itu justru sangat banyak. Itu berisi sesuatu yang sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan kajian. Jadi yang berkaitan sama kajian mungkin satu dari sekian soal. Jadi contoh misalkan WOM ya, hanya ada satu pertanyaan bahwa apakah saya misalkan sebagai konsumen itu dipengaruhi oleh informasi orang lain apa tidak? Percaya gitu ya, percaya terhadap informasinya orang lain apa tidak. Jadi itu tidak kemudian menggali jadi dari kuesioner kamu itu tidak menggali sedemikian rupa apakah seseorang itu betul-betul memilih karena ini kan berkaitan dengan minat ya. Berarti kan apa yang membuat dia itu berminat untuk menjadi nasabah kan begitu. Jadi di kuesioner itu tidak kemudian menggali apakah memang dia memilih atau menjadi nasabah di PT asuransi itu karena uang itu atau karena people atau karena faktor-faktor yang lain. Ya, bisa dipahami ya maksud saya. Ini justru coba kalau kamu lihat justru lebih banyak bagaimana kemudian saya memahami produk. Produk itu juga merupakan bagian dari salah satu strategi loh ya. Ya kan? Jadi kalau misalkan kamu masukkan di situ, kamu merasa bahwa itu penting untuk kemudian ditanyakan, ya harus ditambahkan itu di judulnya. Cuma kalau menurut saya enggak usah. Kan begitu. Tinggal diperdalam aja, tinggal kemudian dirinci saja pertanyaan yang berkaitan dengan UOM sama people. Nah, kemudian di kuesioner kamu itu banyak saya merekomendasikan, itu tidak pada kajian ini menurut saya nih, itu ya. Jadi seharusnya tidak pada konteks itu kamu menanyakan, tetapi bagaimana kemudian kamu meyakinkan atau menggali sedemikian rupa, apakah ya seperti yang saya sampaikan tadi, apakah dia itu menjadi nasabah itu karena uang atau karena people atau karena faktor yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya untuk untuk bisa meyakinkan atau untuk menggali secara optimal ya informasi dari responden itu, pertanyaannya itu jangan selalu positif bentuk kata-katanya, tetapi bisa berupa negatif gitu. Paham maksud saya negatif ya? Misalkan kalau kamu sama mungkin mahasiswa yang lain itu kan biasanya kalau tanya saya memilih produk ini karena harganya itu murah gitu kan dan lain sebagainya, itu kalimat positif. Coba sekali-sekali kita itu menggunakan, maksudnya untuk melihat apakah betul memang seperti itu yang dirasakan oleh konsumen. Kita bikin pertanyaan misalkan saya memilih produk ini, memilihnya ini memang positif, memilih produk ini karena mahal misalkan,
Jadi di belakang itu berseberangan dengan yang kita inginkan. Nah, apakah kemudian kita bisa lihat apakah kemudian konsumen itu konsisten dengan apa yang dia rasakan atau enggak gitu loh. Jadi pertanyaannya itu sedikit tricky. Jadi bukan semuanya kalimat positif, bukan semua kalimat yang katakanlah bagus-bagus semua gitu kan. Sehingga kalau misalkan kayak gini di pertanyaan kamu itu kan semuanya positif ya. Orang pasti akan memilih yang bagus-bagus gitu. Sehingga kemudian hasilnya di SPSS itu bisa saja kemudian berpengaruh semua gitu. Coba nanti kamu pelajari ya bagaimana caranya bikin kuesioner yang baik. Jadi di situ ada ya bukan himbauan ya, ada bagian di mana kemudian kita tuh harus sedikit mengecoh responden untuk mengetahui tentang apa yang sesungguhnya mereka alami, seperti itu. Nah, kemudian yang ini ya, yang berikutnya. Jadi itu harus dijawab ya, Nisa ya. Kenapa kamu mengambil people? Kenapa kamu mengambil word of mouth gitu kan, warm gitu kan? Karena memang di sini belum terjawab. Kemudian yang berikutnya dari sisi penulisan ya, di abstrak bahasa Indonesia itu spasinya itu nggak tepat, ya nggak tepat. Kemudian halaman 27 itu penggunaan titik huruf besar huruf kecil ini masih cukup banyak yang keliru ya, Nisa, nanti bisa diperbaiki. Kemudian di bab 2 ini masukan saya, ini juga terlalu banyak pembahasan tentang asuransi. Padahal pembahasannya itu kan lebih kepada pemasaran. Kenapa tidak misalnya ya, kamu menambahkan tentang penelitian-penelitian terdahulu misalkan. Ini bukan kajian pustaka ya, bukan. Di bab 2 ini, misalkan kamu bahas tentang kajian-kajian terdahulu bahwa ternyata misalkan warm sama people itu cukup mempengaruhi terhadap keputusan seseorang untuk menjadi nasabah di suatu lembaga. Nah, ini kan sebenarnya menguatkan kamu kan gitu ya. Sekaligus ini juga bisa menguatkan hipotesis kamu kan gitu. Saya pikir itu lebih bagus dibandingkan dengan misalkan kamu bahas tentang definisi asuransi, kemudian ada apa aja di asuransi, karena ini juga nggak akan dipakai gitu di bab 4 kamu gitu. Jadi seperti itu. Kemudian tadi saya bilang lokasi pemilihan tempat di bab 3 itu diganti. Kemudian job description di bab 4 itu tidak perlu ya, karena ya kalau dibilang tidak ada relevansi, ada kalau misalkan dipaksa-paksakan. Cuma ini kan juga nggak dipakai gitu. Ya, di bab 4 itu yang kemudian bisa kamu tambah itu adalah deskripsi pendidikan responden. Ini penting. Jadi kamu di situ sudah menambahkan pendapatan, oke lah pendapatan, karena pendapatan bisa saja kemudian mempengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi nasabah di PT asuransi ini, tetapi juga penting pendidikan responden. Nah, jangan-jangan mereka itu karena suka mendengarkan kasak kusuknya orang-orang gitu kan, itu karena pendidikan mereka rendah misalnya dan lain sebagainya. Jadi ini harus ditambahi ya latar belakang pendidikan informan atau responden gitu. Kemudian yang berikutnya produk juga dikurangi karena di sini nih deskripsi produk sangat banyak gitu ya, sehingga kalau misalkan ini nanti di peramping gitu, insya Allah nggak terlalu gemuk, tapi justru misalnya di analisis kamu itu yang mungkin lebih diperkaya seperti itu. Kalau masalah SPSS, karena ini bimbingannya Pak Daruji, saya percaya saja karena pasti kamu sudah ditentir sama Pak Daruji sedemikian rupa gitu ya. Cuma untuk proses awalnya itu memang ini penting untuk kemudian saya sampaikan, karena bisa saja kemudian keliru memahami gitu ya, atau misalkan kamu sebenarnya paham tapi kamu nggak memasukkan di skripsinya kamu gitu, seperti itu. Saya pikir itu saja Pak Daruji yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk daftar revisinya Nisa, ini akan saya kirim ke WA-nya Nisa gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih Pak Daruji. Terima kasih Bu Laila ya. Nisa, tadi ada beberapa catatan dari Bu Laila ya, termasuk kemudian memperkuat alasan variabel itu. Kenapa people dan what dan itu mungkin Nisa bisa tambahi dengan beberapa referensi yang kemudian menguatkan bahwa perusahaan jasa khususnya dalam hal ini adalah asuransi, dua variabel itu yang kemudian menjadi rujukan Nisa kemudian untuk jadiin variabel. Yang selanjutnya tadi
Terima kasih Bu Laila telah mengingatkan ya. Mungkin nanti bukan mungkin ini perlu di bab 4 itu ditambahi dengan diffrag ya, distribusi frekuensi terkait dengan hasil SPSS-nya. Apa hasil kuesionernya itu Nisa yang ditanyain Bu Laila tadi itu kan diffragnya memang kurang gitu ya, distribusi frekuensinya, jawabannya itu. Nah, yang selanjutnya Nisa saya juga lupa ini. Jadi di bab 2 itu semestinya perlu kemudian ada indikator-indikator variabel word of mouth, indikator pupil dan seterusnya sehingga kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Laila tadi. Walaupun kemarin waktu diskusi-diskusi itu kan sudah ada sebenarnya. Cuman kelewat ya, lupa kemudian tidak muncul di bab 2. Mestinya di bab 2 itu kemudian ada indikator-indikator variabel yang kemudian melahirkan angket itu Nisa. Gitu ya Nisa ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan ke Ustaz Rahman. Monggo Ustaz Rahman. Ya, Nisa. Tadi sudah banyak dari Bu Ila. Nah, saya hanya sekarang menambahkan salah satu pertanyaannya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Taruji dari indikator pupil sama WOM. Hanya saja Bapak mungkin banyak saran ya, banyak saran. Pertanyaan mungkin cukup 1 atau 2. 1, tapi ini kayaknya harus dijawab sederhana tapi perlu pemikiran. Skripsi kamu ini tebal, 134 halaman, ya, sama anunya itu 134 halaman itu. Kalau skripsi sesungguhnya bisa dengan 50, berarti hampir 3 skripsi jadi 1. Ya. Pertanyaannya sederhana sebenarnya, kenapa tebal? Ya oke, karena analisis ini dan sebagainya. Tapi Bapak menemukan satu yang membuat ini menjadi tebal. Ya, ada beberapa teknik penulisan yang kamu tidak paham itu, misalnya ungkapan orang, terus kutipan, ayat Al-Quran, terjemah. Nah itu 1 spasi semua apa? Ada yang 2 spasi malahan, itu yang membuat tebal, bukan substansi dari mana? Dari skripsinya. Jadi itu nanti tolong dibenahi, itu yang pertama. Yang kedua, saya hampir sepakat sama Bu Ila. Jadi kayaknya memang bukan pupil dan WOM yang mempengaruhi itu. Tapi oke lah, karena mungkin kamu menemukan sisi lain ya. Kamu menemukan sisi lain. Kalau ke arah situ Bapak mau bertanya. Ini yang sesungguhnya. Istilah WOM itu kamu dapatkan dari mana? 1. Nah, kemarin itu saya kan sebenarnya itu kan variabelnya kan ini Pak, rekomendasi. Nah, terus waktu saya bimbingan kepada Ruji dan saya melihat jurnal itu rekomendasi itu lebih ke WOM itu Pak. Enggak, maksud saya gini, istilah WOM ya, mulut lewat mulut itu yang kamu bahasa Inggriskan itu maksudnya muncul dari mana, itu kapan itu atau ada jurnal kayak, atau kamu dapatkan istilah itu dari mana? Dari buku tersendiri kayak, apa dari manajemen bisnis atau apa? Memang ada itu, gitu loh maksud saya. Ada enggak itu? Di buku apa? Nah itu. Kalau kamu masih mencari-cari berarti saya melihat jurnal Bapak. Apa? Jurnal Bapak. Jurnal. Oke. Okay. Tapi saya pengen ngerti bener ya istilah WOM ini yang kemudian menjadi andalan bisnis gitu loh.
Bukan Kalau hanya di jurnal itu Nisa, itu di buku pemasaran banyak. Nah, itu maksudnya di buku pemasaran, tujuan. Jadi gini, maksud saya begini, kenapa itu saya tanyakan? Ya, uang itu akan berjalan kalau ya biar pertanyaannya Bu Ila tadi itu kamu bisa bisa membantah, artinya itu bisa ngalir sesuai dengan keilmuan yang kamu pelajari tentang wong. Yang Bapak tahu ini kalau uang itu biasanya terjadi saat ada anggaplah semacam profit, ngerti? Nggak ada itu, tapi kalau ini saya meyakini karena promosi. Wes sudah, nggak bisa itu karena promosi sama selebaran itu. Uang itu ya berjalan mengalir, tapi biasanya rata-rata dengan profit. Contoh, yang terkenal dengan WOM itu biasanya network marketing. Mulut lewat mulut, tetapi mereka itu mengenalkan, tapi nanti profit dibayar oleh perusahaan, bukan kita yang mengeluarkan. Sehingga itu yang kemudian membuat orang menjadi yakin, ya, menjadi yakin. Oh, kalau beli produk ini, nah, sehingga itu berlanjut. Itu. Nah, kalau yang model takafuling ini kayaknya memang karena promosi ya, strategi promosi yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Itu aja, saya hanya pengen itu kamu perjelas posisi WOM itu dalam konteks pemasaran misalnya ya. Itu di buku apa saja, saya enggak paham itu. Nah, saya terima kasih juga. Nah, kalau memang itu memang ada, ya, sehingga mulut lewat mulut itu yang selama ini hanya ini mohon maaf ini anak saya juga daring jadi rame. Jadi itu benar adanya. Cuma yang Bapak tahu kan sekarang ini di network marketing itu maka MLM itu ya. MLM itu diterjemahkan dengan bahasa mulut lewat mulut. Yang itu yang terjadi. Oke. Saya sepakat tadi. Jadi mungkin ya, kalau bahasa Bapak persentase ya, pengaruh tadi itu semuanya saya yakin rata-rata di anak-anak kuantitatif itu rata-rata pengaruh. Artinya berpengaruh sekian. Cuman yang pengen saya tahu itu persentase ya. Tadi itu klarifikasi ini sudah saya catat tadi untuk pupil ya. Untuk pupil berapa persen, uang berapa persen, kemudian disederhanakan nanti di wawancara itu sama teknik wawancara itu coba diperjelas gitu aja. Saya kira itu banyak masukan ya, untuk selebihnya silakan dibenahi apa yang Bapak sampaikan tadi. Itu aja Pak Daruji. Baik, terima kasih Tak. Saudari Nisa, jadi saya ingatkan lagi, saya mumpung ingat ya, waktu kita diskusi awal berkaitan dengan judulnya Nisa, termasuk kemudian pengambilan ini, people dan seterusnya. Jadi waktu itu kan hasil diskusi saya dengan Nisa itu kan orang yang kemudian ikut dan seterusnya itu hampir 100% itu kan melalui presentasi Nisa. Maksudnya kayak Pak Ali, misalkan Pak Ali datang kepada siapa presentasi, baru kemudian orang kemudian join, kan gitu Nisa. Masih ingat Nisa ya? Atau sudah lupa karena sudah kelamaan ini kayaknya ini. Ya. Terus kemudian waktu itu kalau tidak salah ada nggak kemudian orang yang kemudian ikut program ini kemudian dia daftar sendiri, ya daftar sendiri dalam artian lihat brosurnya, lihat websitenya, kemudian oh saya ikut dan seterusnya ya. Waktu itu kalau tidak salah kan jarang, ada tapi sangat jarang sekali. Yang lebih banyak kemudian hasil daripada presentasi,
hasil daripada buka apa namanya itu gerai di pengajian-pengajian itu. Kan gitu dulu ya, Nisa ya. Nah, tinggal kemudian sekarang Nisa itu kan Nggih, Pak. praktek yang ada di sana, tinggal kemudian diperkuat dengan teori-teori yang ada. Gitu ya Nisa, termasuk kemudian disampaikan Pak, benar nggak itu kemudian? Seperti itu, ya. Karena ini kan bukan MLM, ya. Kalau MLM kan jelas itu ya. Dari mulut A ke B, mulut B ke C dan seterusnya kan gitu. Nah, tinggal kemudian saya agak lupa waktu itu diskusinya kenapa off mode ya. Mungkin Nisa masih ingat, nanti tinggal diperkuat. Gitu ya Nisa ya. Sementara Nisa keluar dulu, Nisa ya. Keluar dulu, nanti saya WA nanti Iya, masuk Bapak. kembali. Assalamualaikum. Salam Iya, warahmatullahi Assalamualaikum, Pak.